Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak ibu selalu dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Ibu ucapkan selamat datang kepada anak-anak ibu kelas 7 di SMP Negeri 4 Bukit Tinggi. Nah, insya Allah dalam 1 tahun ke depan, Ananda akan bersama Ibu Aisyah Fitri dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada semester 1 ini ada beberapa teks yang harus Ananda kuasai. Nah, teks yang pertama adalah teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Sebelumnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, pernahkah Ananda mengamati suatu objek atau benda, kemudian menceritakannya kepada orang lain tentang apa yang Ananda amati tersebut? Ibu yakin pasti pernah. Nah, tanpa disadari, Ananda sudah mengungkapkan suatu teks berupa teks deskripsi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat definisi teks deskripsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata deskripsi berarti pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan sesuatu secara terperinci. Lebih jelasnya, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara jelas, detail, dan terperinci, sehingga pembaca atau pendengar dapat membayangkan objek yang digambarkan tersebut. Jadi, ditekankan ya bahwa sebuah teks deskripsi itu memerlukan suatu objek, harus ada objek untuk digambarkan. Nah, cara penggambarannya pun harus jelas, detail, dan terperinci. Kemudian tujuan teks deskripsi. Setiap teks itu memiliki tujuan penulisan. Nah, teks deskripsi apa ya tujuan teks deskripsi? Tujuan dari teks deskripsi adalah untuk menggambarkan suatu objek atau benda secara rinci dan detail, sehingga orang yang membaca atau mendengarkannya seakan-akan bisa melihat, mendengar, atau merasakan objek yang dimaksud. Jadi, tujuannya adalah untuk menggambarkan suatu objek. Sasarannya, orang yang membaca atau mendengar teks tersebut seakan-akan bisa melihat, mendengar, atau merasakan objek yang dimaksud. Artinya, tanpa dia pergi langsung melihat benda tersebut, dari cerita kita, dia bisa membayangkan, oh seperti ini ternyata objeknya. Nah, itulah tujuan dari teks deskripsi. Adapun ciri-ciri objek yang dideskripsikan adalah yang pertama, objek yang dideskripsikan bersifat khusus. Artinya, objek tertentu kemungkinan berbeda dengan objek yang lain. Meskipun objek itu sama, tapi memiliki perbedaan, pasti memiliki perbedaan. Yang kedua, objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Artinya, ini bergantung kepada orang yang mendeskripsikannya ya. Setiap orang bisa saja memiliki sudut pandang atau pendapat tertentu tentang suatu objek, meskipun objek tersebut sama. Contoh, pada gambar ini terlihat dua jenis kucing yang sama, bukan? Nah, misalnya si A memiliki kucing yang seperti ini, si B juga memiliki kucing yang seperti ini. Tapi apakah sama sifat dari kucing si A dan kucing si B? Tentunya berbeda, pasti ada perbedaannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan objeknya bersifat khusus. Kemudian, ketika si A menceritakan atau menggambarkan tentang kucingnya, kemudian si B juga menggambarkan tentang kucingnya, pasti cara mereka dalam menjelaskannya pasti berbeda. Itu tergantung kepada bagaimana mereka melihatnya, bagaimana mereka membahasakannya. Nah, itulah ciri-ciri dari objek yang dideskripsikan. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks deskripsi. Ini lebih fokus kepada isi dari teks deskripsi ya. Bagaimanakah ciri-ciri dari isi dari teks ini? Isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Jadi, satu objek nanti akan diperinci lagi per bagian. Jadi, objek itu diambil bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiganya, dan seterusnya untuk diperinci lebih detail lagi. Contoh, misalnya kita ingin menggambarkan seekor kucing. Otomatis kita tidak melulu menggambarkan semuanya sekaligus, tapi per bagian. Misalnya, pada bagian kepalanya bagaimanakah matanya, bagaimana hidungnya, bagaimana kumisnya. Nah, itu per bagian. Kemudian lanjut ke bagian badannya, apakah
dia gendut, apakah kakinya pendek, seperti itu. Jadi dirinci per bagian. Yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan objek secara konkret, artinya secara jelas ya. Karena kita dituntut untuk menggambarkan suatu objek secara detail, maka harus dijelaskan secara konkret sehingga orang bisa membayangkan objek tersebut tanpa harus melihatnya secara langsung. Dan kemudian yang ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi. Nah, ini tergantung kepada penggunaan bahasa dari penulis. Nanti akan kita pelajari bagaimanakah penggunaan bahasa dari teks deskripsi. Kita lanjut dulu untuk struktur teks deskripsi. Setiap teks itu memiliki struktur penulisannya. Struktur itu merupakan susunan atau pola. Jadi yang namanya susunan itu harus berurutan. Yang bagian atas, bagian tengah, dan bagian akhir. Jadi tidak boleh terbalik-balik ya. Nanti kalau misalnya Ananda menulis teks deskripsi, ya harus berurutan dari yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, bagaimanakah struktur penulisan dari teks deskripsi? Nah, kita lihat yang pertama itu ada namanya identifikasi. Identifikasi ini merupakan bagian pertama dari struktur teks deskripsi. Ya, identifikasi ini berisi nama objek, lokasi objek, sejarah objek, makna nama objek, dan hal-hal umum tentang objek. Ingat, hal-hal umum saja yang dipaparkan pada identifikasi ini. Ibaratnya, pada awal untuk menggambarkan suatu objek, kita perlu memperkenalkan terlebih dahulu apa objeknya, lokasinya di mana. Nah, itu yang perkenalan terlebih dahulu dari objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, struktur yang kedua ada namanya deskripsi bagian. Nah, karena kita tadi dikatakan bahwa teks deskripsi itu merupakan perincian per bagian. Nah, di deskripsi bagian inilah objek dibagi, dipilah-pilah untuk selanjutnya dideskripsikan atau digambarkan secara detail. Ya, pada bagian ini berisi tentang bagian-bagian objek. Perincian dapat berisi tentang apa yang dilihat, didengar, atau yang dirasakan. Yang ketiga adalah bagian simpulan atau bagian penutup. Nah, bagian simpulan ini biasanya berisi kesan umum tentang objek yang dideskripsikan. Ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh dari teks per strukturnya. Ini bukan merupakan teks utuh ya, ini hanya contoh identifikasi itu seperti apa, deskripsi bagian itu seperti apa, simpulan itu seperti apa. Nah, kita lihat dari judulnya adalah rumah tongkonan. Jadi, jelas ya bahwa objek yang dideskripsikan adalah rumah tongkonan. Lalu apa rumah tongkonan itu? Nah, mari kita lihat pada bagian identifikasi. Kita baca ya. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Rumah ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Nah, terlihat jelas ya bahwa pada awal tongkonan teks ini menjelaskan apa itu tongkonan, apa artinya, berasal dari kata apa, dari daerah mana, itu dijelaskan di bagian identifikasi. Kemudian kita lihat bagian deskripsi bagian. Rumah adat ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan dan atap rumah. Ukirannya bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Ya, pada deskripsi ini, bagian ini, kita lihat bahwa teksnya sudah mulai kepada bentuk dari rumah tongkonan itu. Mulai dikatakan hiasannya bagus, mulai dikatakan motifnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, itu deskripsi bagian. Lanjut kepada simpulan. Nah, sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Rumah adat tongkonan merupakan warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, ini adalah kesan umum dari objek yang dideskripsikan atau dari rumah tongkonan itu sendiri. Nah, sampai di sini jelas ya struktur teks deskripsi seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan bahasa dari teks deskripsi, tapi tidak sekarang. Kita tunggu di video selanjutnya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.